Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Siapa wanita itu? Melly memberanikan diri bertanya. Meski bila ia tahu jawabannya pasti akan sakit, namun semua orang pasti punya masa lalu. Ia berusaha bersikap sedewasa mungkin kali ini. Evi, mantan kekasihku dulu. Abbas menjawabnya dengan nafas berat. Boleh aku tahu alasan kalian putus? Ia ingin mencari tahu, mengorek sedikit masa lalu sang suami. Aku sendiri tidak tahu, tidak ada kata putus dalam hubungan kami. Dia meninggalkan aku begitu saja, tepat di hari pernikahan kami. Terang Abbas, dan itu sepertinya masih menyisihkan luka di hatinya. Apa kamu masih mencintai wanita itu? Melly harap-harap cemas menanti jawaban dari suaminya. Jujur, kemarin aku selalu kepikiran dirinya. Namun setelah aku merenunginya, aku hanya penasaran alasan dia meninggalkanku. Melly tidak merespon jawaban Abbas. Ia ingin jawaban tidak, namun jawaban Abbas membuatnya bimbang antara iya dan tidak. Jika tidak ada rasa, untuk apa penasaran? Ia tidak bisa mengartikan jawaban. Kamu masih mencintainya? Air mata Melly sudah tidak terbendung lagi. Ia tidak lagi menangis dalam diam seperti dalam mimpinya. Melly menangis sekencang-kencangnya. Ia meluapkan semua rasanya lewat tangisan. Kedua tangannya memukul dada Abbas. Abbas hanya diam menerima pukulan dari Melly. Kamu pria jahat, jahat banget. Tiba-tiba tangannya berhenti memukul dada Abbas. Bibirnya juga sudah berhenti mengumpati suaminya. Abbas sudah menutup bibir mungil itu dengan bibirnya. Abbas mencium Melly dengan lembut. Makin lama semakin dalam. Tangan Abbas kini meremas jari-jari tangan istrinya. Keduanya tenggelam dalam hasrat yang mulai terbakar. Melly dapat mendengar dengan jelas detak jantung Abbas yang menempel pada tubuhnya. Melly percaya Abbas hanya mencintainya. Ia mulai yakin perasaan Abbas kemarin hanya sebuah perasaan penasaran. Ia berharap rasa itu hilang dengan sendirinya. Melly tidak sanggup jika berbagi hati dengan wanita lainnya. Di sebuah kamar yang besar tidak begitu banyak cahaya di dalamnya, hanya lampu tidur yang menerangi ruangan. Melly meraba-raba mencari handphonenya yang sejak tadi berbunyi. Bunyi alarm yang membangunkan tidur nyenyaknya. Ketemu batinnya. Handphonenya berada di bawah bantal yang ia pakai untuk tidur semalam. Ia mematikan alarm handphonenya. Melly mengusap-ngusap kedua matanya. Ia masih merasa ngantuk. Jam berapa ini? Tanyanya dalam hati. Melly bangkit dari ranjang dengan pelan dan hati-hati, seakan tidak ingin membangunkan suaminya yang terlelap di sampingnya. Melly berjalan ke arah kamar mandi. Bangun dari tidur, ia selalu merasa ingin buang air kecil belakangan ini. Mendengar suara keran air dari kamar mandi, Abbas menjadi terbangun dari tidur. Tidak ada sosok Melly di sisinya. Sayang, lagi apa? Tanyanya dalam kondisi masih mengantuk. Kedua mata Abbas masih setengah terbuka. Mandi, Melly setengah berteriak. Orang ini kalau dengar istrinya lagi di kamar mandi, meskipun dalam keadaan setengah ngantuk, kejahilannya gak hilang-hilang. Matanya langsung terbuka lebar. Hilang sudah rasa kantuk yang menderanya saat ini. Buka dong. Kini ia sudah menyusul istrinya di depan pintu kamar mandi. Melly langsung membuka pintunya. Ia langsung keluar dan mempersilakan Abbas masuk. Melly pikir mungkin Abbas ingin buang air kecil juga seperti dirinya. Loh, katanya tadi mandi. Abbas setengah kecewa. Melly berhasil mengerjai dirinya. Melly sendiri tersenyum sumringah. Kapan lagi bisa ngerjain kucingnya? Makan tuh ikan dalam kamar mandi. Hihi, Melly cekikikan, menjulurkan sedikit lidahnya ke arah Abbas.
Oh, gitu ya kamu sekarang? Awas ya. Abbas menggelitik pinggang istrinya sampai Meli menjerit beberapa kali. Tok tok tok, tok tok tok. Tiba-tiba ada yang datang mengetuk pintu kamar mereka berdua. Mereka berdua saling melirik. Iya, bentar. Abbas berjalan menuju pintu. Ia penasaran siapa yang mengganggu dirinya pagi buta seperti ini. Mama, suara Abbas memekik memanggil sang mama. Abbas heran kenapa mamanya datang ke kamarnya. Ada apa, Mah? Pagi-pagi begini? Tanya Abbas kembali. Mama mau berangkat ke Medan pagi ini. Mama dengar ada suara berisik dari dalam kamar kalian. Jadi Mama kira kalian pasti sudah bangun. Terang Mama yang jelas tidak bermaksud mengganggu momen berduaan putranya. Aku antar ya, Mah. Aku cuci muka sama ganti baju bentar. Mama tunggu saja di bawah. Gak bakalan lama kok. Abbas langsung masuk ke dalam. Siapa tadi yang ngetuk pintu? Meli ingin tahu siapa pagi-pagi yang bertamu ke kamarnya. Mama mau berangkat ke Medan, aku mau nganter sekarang. Ikut yuk, sepulang bandara nanti kita jalan-jalan. Ajak Abbas kepada Meli. Tapi aku belum mandi. Meli takut mereka akan telat dan ketinggalan pesawat jika harus menunggunya mandi dulu. Gak usah, udah cantik kok. Cuci muka sama ganti baju saja. Jalan-jalannya kita nanti cuma olahraga. Selama di rumah sakit, lama gak olahraga. Badan aku rasanya kaku semua. Cepet ganti baju ya, aku tunggu di bawah sama mama. Abbas menuruni tangga. Ia berjalan ke ruang tamu. Mama sudah siap dengan kopernya. Bentar ya, Mah, Meli ikut katanya. Abbas duduk di samping mamanya. Iya, nanti Mama agak lama perginya. Mama melihat memo di handphonenya. Emangnya berapa hari, Mah? Tanya putranya. Mungkin seminggu lebih. Mama masih sibuk dengan handphone di tangannya. Mama memang wanita karir super sibuk. Usia tidak menjadi halangan bagi Mama. Pekerjaan sudah mendarah daging dalam jiwanya. Selepas kepergian Papa Abbas, Mama memang memilih menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan. Mama gak capek keluar kota terus. Abbas mencoba memancing sang mama. Sebenarnya ia ingin mamanya menikmati masa tuanya saja di rumah. Mama lebih capek kalau cuma diam di rumah saja, jawab Mama sambil menurunkan setengah kacamata yang ia kenakan. Mama kan bisa berkebun, menanam bunga, atau ikut geng sosialita Mama arisan. Abbas berusaha memberikan pilihan pada Mama bila Mama nanti berhenti kerja. Buatkan Mama cucu, nanti Mama melepas semuanya. Mama menatap tajam ke arah Abbas. Mama kira bikin cucu kayak bikin kue, tepung, telur, gula, margarin disatuin jadi roti. Abbas agak kesal dengan mamanya. Ia ingat betul waktu belum menikah, mamanya getol banget menjodohkan dengan semua wanita yang dikenalnya. Ia sampai tidak enak hati menolak mereka satu persatu, bukan karena sombong atau pilih-pilih. Waktu itu memang hatinya belum merasa pas. Belum lagi sekretaris yang direkomendasikan sang mama. Rata-rata cantik, berpendidikan, tinggi, seksi, dan pasti genit. Abbas memecat semuanya. Pilihannya jatuh pada Fadir yang sampai sekarang setia menemani dirinya. Sampai-sampai beredar rumor bahwa dirinya gay, homo, dan sejenisnya. Tapi ia tidak pernah ambil pusing dengan rumor miring itu. Sekarang dia sudah menikah, Mama maunya langsung dibikinin cucu. Mama kira ia dan Meli setiap malam gak usaha kali ya. Abbas ngedumel sejak tadi. Mamanya hanya melirik sedikit. Mama merasa masa bodoh. Mama gak mau banyak alasan. Mama hanya mau bukti nyata, yaitu seorang cucu. Ayo Mah, tiba-tiba Meli membuyarkan ketegangan antara anak dan orang tua itu. Ngobrolin apa sih? Kok mukanya serius gitu? Meli menyenggol bahu suaminya. Mama pingin cucu, jawab Abbas sedikit jutek. Sebenarnya juteknya itu ingin ia tunjukkan pada Mama.
Tapi Mama memilih tidak meladeni putranya. Mama juga sedang bete sama Abbas. Memang di mana salahnya? Mama kan hanya ingin dibuatkan cucu, pikirnya. Meli yang tadinya nggak tahu apa-apa, perlahan-lahan pikirannya mulai connect. Iya mah, Meli juga sedang usaha kok. Iya kan sayang? Ia menyolek kembali suaminya. Abbas tersenyum kecut, masih ngambek sama mamanya. Mama hanya tersenyum kecil. Ia berdoa semoga cepat diberikan cucu. Nanti habis nganterin Mama ke dokter kandungan ya. Mama akan kasih kamu rekomendasi dokter terbaik. Abbas, nanti antar istrimu. Ingat, jangan nyetir sendiri. Ancam Mama. Iya mah, ucap Meli dan Abbas berbarengan. Mobil melaju membelah jalanan ibu kota yang lenggang karena hari masih cukup gelap. Mereka tadinya berangkat pagi-pagi buta. Kemacetan belum nampak di mana-mana. Di sebuah bandara, Mama memeluk Meli dan Abbas bergantian. Ingat pesan Mama ya Mel. Iya Mama. Meli menjawab dengan senyum yang malu-malu. Mama masih saja membahas cucu. Mereka melambaikan tangan kepada Mama. Mereka kembali ke dalam mobil ketika bayangan Mama sudah tak nampak. Mau kemana Tuan? Tanya Pak Supir pada Abbas. Kita cari sarapan dulu ya Pak, nanti lanjut ke taman. Aku mau olahraga bentar, jawab Abbas. Setelah selesai sarapan, Meli dan Abbas kini sudah berada di sebuah taman. Mereka berdua menikmati udara yang sejuk pagi ini. Meli serta Abbas masih berada di sebuah taman kota. Mereka berdua masih menikmati udara segar pagi ini. Mereka berjalan kaki di sepanjang taman. Melihat banyak orang yang jogging, Abbas pun mengajak sang istri. Ayo lari-lari kecil sampai sana. Abbas mengajak istrinya untuk berolahraga. Ia mengarahkan tangannya ke suatu arah, menunjuk tempat yang akan ia tuju. Kedua insan itu kini nampak menuju sisi taman yang lainnya. Tidak jauh dari sana, nampak sosok Bella dari kejauhan. Meli melambaikan tangannya kepada Bella yang saat itu juga sedang lari pagi di sana. Bel, teriak Meli memanggil sahabatnya. Bella masih belum menyahut karena pandangan Bella menuju arah lain. Bel, Bella! Kali ini Meli berteriak agak kencang hingga beberapa orang di sekitar sana menoleh pada dirinya. Bella langsung menoleh seketika. Suara cempreng Meli membuat Bella menoleh ke sana kemari. Ia mencari sumber suara yang tak asing di telinganya. Setelah menoleh ke sana kemari, akhirnya Bella menemukan sosok Meli sahabatnya. Bella mendekati Meli dan Abbas. Ia bertukar sapa pada keduanya. Dari tadi di sini, tanya Bella mulai membuka obrolan. Baru aja kok, habis nganterin Mama ke bandara. Terus mampir olahraga bentar sama Abbas, jawab Meli sambil membetulkan tali sepatunya yang lepas. Gimana, enak gak di rumah aja? Kalau bosen atau mau kerja lagi, langsung hubungi aku ya Mel. Bella mencoba menawarkan pekerjaan lagi pada sahabatnya itu. Mata Abbas melirik ke arah Bella. Pandangannya seakan tidak suka dengan apa yang Bella tawarkan. Ide Bella ini ditolak mentah-mentah oleh Abbas, namun cuma dalam hatinya. Di dalam kepala Abbas, nanti kalau Meli kembali bekerja, waktu untuk dirinya pasti berkurang banyak. Belum lagi kalau keluar kota. Aduh, Abbas gak mau istrinya sibuk dan kemudian tenggelam dalam pekerjaannya. Sudah cukup mamanya saja yang jadi workaholic, yang gila kerja, pikirnya. Ia mengambil nafas dalam-dalam. Namun ia juga tidak egois. Siapa tahu Meli kesepian di rumah sendirian. Mungkin dia butuh aktivitas di luar rumah. Ia pun mencoba bertanya pada sang istri sebatas ingin tahu apa yang ada dalam benak Meli. Dia juga penasaran isi hati istrinya.